Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 2 Putri. Di sini kita akan mengunjungi salah satu makam waliullah yang dalam hal ini Sunan Gunung Jati. Mari ikuti perjalanan kami dalam program Wisata Tour Religi MTS Matraul Anwar Cinta Mulia. Nah, sekarang kita akan masuk ke makamnya ya guys. Dan ini beberapa biografi Sunan Gunung Jati. Biografi Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, Pangeran Mesir yang menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi. Ulama ini juga merupakan Sultan Cirebon 1479 sampai 1568 dengan gelar Susuhunan Jati. Beliau adalah salah seorang ulama Wali Songo, majelis pendakwah agama Islam dalam sejarah Indonesia pada abad ke-14 Masehi. Setelah selesai menuntut ilmu pada tahun 1470, dia diangkat ke tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Sunan Gunung Jati adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat. Juga pendiri Kesultanan Cirebon. Beliau pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Setelah Cirebon resmi berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam yang bebas dari kekuasaan Pajajaran, Sunan Gunung Jati berusaha mempengaruhi kerajaan yang belum menganut agama Islam. Dari Cirebon, ia mengembangkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat, seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tahun 1568 Masehi. Ketika meninggal, usianya diperkirakan mencapai 120 tahun. Makamnya terletak di Gunung Sembung, Desa Astana, Cirebon Utara. Demikian tadi perjalanan kita di makam Sunan Gunung Jati. Kita lanjut perjalanan kita ke Monumen Pencaksilat Sakti ya guys. Let's go. Sekarang kita sudah sampai di Monumen Pencaksilat Sakti yang berada di Jakarta Timur. Kita sampai pagi hari. Jadi, Monumen Pencaksilat Sakti ini dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Pembangunan monumen ini dimulai pada Agustus 1966 dan diresmikan pada 1 Oktober 1973 oleh Presiden Soeharto. Monumen ini berdiri di atas tanah seluas 14,6 hektar. Kawasan ini awalnya merupakan kebun dan rawa kosong. Nah, tujuan dibangunnya monumen ini mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Jadi, pada peristiwa PKI ini, PKI memusuhi para TNI, terutama perwira TNI Angkatan Darat, karena mereka dianggap menjadi penghalang berkembangnya PKI saat itu. PKI beralasan para jenderal itu akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno melalui Dewan Jenderal. Lubang Buaya sendiri merupakan sebutan untuk sumur sempit tempat dibuangnya 7 perwira TNI setelah disiksa. Lokasi jenazah 7 pahlawan revolusi itu ditemukan semuanya pada 4 Oktober 1965 di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Udah
Itu tadi perjalanan kami di Monumen Pancasila Sakti. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.